Kenapa? Karena punya 2 KTP. Gini loh Mbak, udah lama ya saya kesini, saya juga nggak berpikir kalau itu bakalan muncul gitu ya. Nah, saya kan dulu udah pernah kesini, di sini nggak finish Mbak 7 bulan tapi langsung pulang Indonesia. Potongan habis langsung di interminute langsung pulang Indonesia. Karena saya kan belum pengalaman kemana-mana. Nah dulu tuh dituain 5 tahun kalau nggak salah. Dan data itu tuh saya sama sekali nggak tahu menau lah, yang tahu pokoknya udah tinggal tahu beres gitu aja masalah data itu. Dan sekarang ini aku pakai data asli. Gitu. Terus? Nah saya udah dipanggil ke Kowloon B tanggal 18 nanti. Jadi saya kan bingung apa yang harus saya, maksudnya apa aja nanti yang harus saya jawab di sana gitu seharusnya. Oke, ini pelajaran juga buat teman-teman yang lain sebenarnya. Saya selalu bilang, kamu sudah dari mana ketahuannya? Dari kamu extend visa atau buat KTP atau apa? Kayaknya KTP ya. KTP. Mungkin bisa jadi. Waktu pembaruan, bukan? Mereka manggil kamu karena pembaruan KTP. Saya belum pernah bicara apapun. Bukan, pembaruan KTP. Buat baru KTP. Iya. Buat baru KTP. Tapi Mbak, gini loh Mbak, saya buat baru KTP. Cuman setelah saya udah jadi, udah selisihnya itu selangnya itu lama gitu, baru dapat panggilan gitu. Karena gitu. Di cross check. Jadi saya selalu bilang kalau kamu lepas dari renew, waktu extend. Kalau kamu lepas waktu extend, waktu buat KTP. Lepas buat KTP ini jangan dikira kalian selamat. Karena sidik cari kalian kan tempuk terus. Kenapa waktu kamu buat KTP baru kan sidik carinya keluar lagi. Buat sekali lagi kan. Dan kebetulan di cross check ternyata di data mereka kan banyak orang, bukan cuma Samen aja. Jadi Samen ada anak yang sudah buat KTP-nya 1 tahun baru ketahuan. Ada yang 1,5 tahun baru ketahuan. Ya, jadi ini saya juga bulan 1 Mbak saya sedang. Saya hampir belum sampai 1 tahun, 6 bulan. Gak ada masalah. Pertanyaan saya, kamu pernah dibawa ke Wancai berbicara di Wancai belum? Baru panggilan ini langsung ke Kosweb. Di telepon gitu ditanyain. Kamu pernah punya nama ini tahun ini enggak gitu? Bukan, malah gini Mbak nanya kan telepon. Saya dari imigrasi, dia bilang kayak gitu. Kamu pernah ke Hong Kong? Kata dia bilang tuh. Oh iya saya pernah ke Hong Kong. Oke, kamu nanti tanggal tunggu panggilan gitu kan, lama Mbak ya, mungkin 1 bulanan gitu ya. Terus ada telepon lagi tapi lewat majikan saya gitu. Katanya kamu nanti tanggal 18 berangkat ke Kowloon B, katanya bilang kayak gitu. Dan sampai takut? Takut lah Mbak. Oke, gak usah takut. Gak ada masalah di sana. Karena sekali lagi di sana ada pendampinginya yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kamu tidak tahu, dan itu bukan kesalahan kamu karena semuanya PT dan bukan cuma kamu saja. Saya kemarin sempat dampingin anak dan di situ lama, di situ akan lama. Jadi bawa minum kamu nggak boleh kayaknya masuk situ bawa minum, bahkan kamu dikasih makan kalau selama, karena di situ perkiraan 3 jam sampai 6 jam. Di interogasi. Duduk Mbak, ambil kursi. Di dalam sana ada kursi. Jadi kamu cuma diinterogasi aja. Nggak ada masalah, nggak usah takut. Nah, jadi entar apa jawaban yang misalnya mereka jawab apapun saya harus jujur? Ya jujur, karena kamu tidak tahu PT yang ngatur. Terus ada beberapa yang sama pengacaramu dikasih tahu nggak perlu dijawab, tidak usah dijawab. Bilang saya tidak tahu. Terus dia pasti nanyain KTP-mu yang dulu, paspormu yang dulu di mana? Bilang aja tidak tahu. Ya memang nggak tahu, udah nggak tahu di mana. Makanya bilang aja kayak tidak tahu, dan PT yang ganti, kenapa diganti saya tidak tahu. Itu kebijakannya PT. Pokok intinya saya tidak tahu dan PT yang mengatur. Dan apakah kamu masih berhubungan dengan PT? Saya sudah tidak ada. Jadi di situ kamu harus bawa uang 1.000 sebagai uang jaminan. Terus habis itu kamu pergi dikasih kertas kuning. Dikasih kertas kuning. Setiap bulannya kamu akan datang ke situ. Sampai kasus itu tergantung dari imigrasi 3 bulan sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun. Baru setelah itu clear, sampean mungkin 6 kali atau 7 kali ke Kowloon B tiap bulannya. Tapi cuma 1 kali aja kamu diinterogasi lama. Jadi di hari kedua, di bulan kedua, kayak ini tanggal 18 kamu dipanggil ya. Itu diinterogasi antara 3 jam sampai 6 jam. 3 jam sampai 6 jam. Ini buat mbak-mbaknya di luar sana, interogasi pertama kali adalah 3 jam sampai 6 jam. Tapi kalau kamu pernah diinterogasi di Wancai, di Kowloon B nggak diinterogasi lagi. Diinterogasi lagi. Tapi aku tidak tahu bayarnya di mana. Kamu akan bayar di Kowloon B atau di toko awannya? Itu pembayarannya langsung besok atau gimana? Iya, tanggal 18 itu. Tanggal 18 langsung bayar. Jadi kamu dikasih kertas kuning. Itu sebenarnya uang
uang apa ya? Uang jaminan saja. Dan mereka bilang akan dikembalikan. Tapi saat kamu sidang di Satin, karena akhirnya kamu akan sidang setelah 6 bulan atau 1 tahun kamu dibawa ke Satin, di pengadilan Satin. Di situ ada pengacara, ada hakim. Pokoknya kamu di Mahkamah Agung di situ. Di Mahkamah Agung itu kamu akan divonis, dan itu adalah sidang maraton, bukan cuma kamu aja. Jadi kayak gini kalian baik semua. Jadi 1, 2, 3 cepet gak? Kamu Markona, kamu didakwa pemalsuan data di imigrasi, dan kamu dipenjara 3 bulan, diskon 2 bulan, 1 bulan masa percobaan, di mana masa percobaannya adalah tidak tinggal di penjara, tinggal di luar, kamu masih bisa bekerja, tapi jangan pernah melakukan kesalahan. Contohnya, nyebrang jalan waktu lampu merah, buang sampah, beli makanan di jalan, ngasih uang orang, apapun transaksi apapun, selama 24 bulan. Maksudnya beli makanan di jalan gimana, Mbak? Beli makanan di jalan, kamu ketangkep, kamu kriminal juga loh, Kamu tahu nggak? Beli di jalan-jalan itu? Iya. Oh, itu kriminal juga, Mbak? Itu kriminal ringan juga. Terus maksudnya ngasih uang orang itu ngasih uang? Kan bayarin toh. Kamu bayar toh? Iya. Kriminal nggak? Kan itu tidak terdaftar dalam pemerintahan. Jadi khusus buat kamu, yang lainnya saya tidak ngomong. Khusus buat kamu, karena kamu punya kriminal ringan, jadi kamu jangan pernah melakukan itu. Kamu pingin tuku banyu aja, saya mandek dia. Ojo, sorry, mendingan tuku di 7-Eleven. Iya, oke. Paham nggak? Paham. Kenapa? Kalau sekali kamu ditangkap, maka hukuman penjara 1 bulan yang ditunda tadi akan diperlakukan ke kamu. Jadi posisi kayak gini kamu hati-hati banget. Iya. Ojo nyilih duit wong, ojo tukaran, ojo jambak-jambakan di MTR. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi lebih berhati-hati. Wes gak usah transaksi, sopo ae duit dicekel dhewe, karena suatu saat ditanyain uangmu kemana, buat keluarga kamu sendiri harus nyimpan di sini. Paham? Kemungkinan besar paspormu juga di bawah. Saya tidak tahu paspormu ditahan apa tidak, karena satu-satu kasus itu tidak sama. Jadi bawa uang 1.000, bawa paspormu, kontrak kerjamu, sama KTP-mu. Itu aja. Jadi nggak usah takut, kamu nggak dipenjara. Nanti aku kesini lagi. Siap. Jadi kali wes. Exit apa deh? Exit apa? Apa nih exit apa? SWB. Exit E. Jadi kamu nggak usah takut, nggak ada masalah, kamu tidak dipenjara. Saya katakan sekali lagi, kamu tidak dipenjara, nggak usah takut. Iya, Mbak. Makasih informasi. Nggak usah takut, kamu nggak dipenjara. Ini yang kalian selalu ngomong aku wedi sampai kurus kering, nggak iso mangan. Iya, Mbak. Karena kamu tanya orang lain menakut-nakutimu. Benar memang. Jadi saya sudah tahu sendiri. Jadi uangmu tadi yang dibayar 1.000 itu suatu saat waktu ditok sama Mahkamah Agung, itu uangmu itu buat bayar denda karena kamu memasukkan data. Ya bene toh, bayar 1.000 mean. Benar nggak? Yang penting kamu nggak dipenjara. Jadi tuntutannya 3 bulan penjara. 2 bulan diskon karena kamu selama ini tidak kriminal, tidak apa, bahkan di diskon. Yang 1 bulan masa percobaan. 1 bulan masa percobaannya berapa lama? 24 bulan. Selama 24 bulan berusahalah yang baik.